Tiga contoh tersebut itu memberikan poin yang sangat kuat kalau di industri kreatif tidak harus memulai bisnis dengan modal uang, tapi kita harus meluangkan waktu, niat kita, dan juga koneksi kita terhadap diri sendiri dan juga audiens yang kita miliki. Halo, nama gue Benson Putra, idea generator dan co-founder dari Bartega. Jadi kalau kita mau ngomongin ide bisnis dalam industri kreatif tanpa modal, itu bisa dibilang lebih possible ya dibanding bidang-bidang lain. Tapi tentunya dalam konteks ini kita bilang modal dalam bentuk uang. Tapi tentunya kalau kita mau berusaha, pasti ada modal dalam bentuk-bentuk lain nih. Misalkan kayak niat dan juga ide-ide yang kita keluarkan. Nomor satu adalah creative industry itu ada dalam bidang IP atau intellectual property. Jadi bukan apa yang kita lakukan, tapi lebih dari apa yang kita buat gitu loh. Jadi misalkan kita bisa membuat lagu, kita bisa membuat sebuah desain grafis, kita bisa membuat karakter, kartun, dan sebagainya. Itu bisa dibilang menjadi sebuah aset yang kuat dalam bidang kreatif. Nah, apakah diperlukan modal dalam bentuk uang untuk menciptakan karya-karya seni ini? Belum tentu juga, karena sekarang banyak banget tools yang bisa kita gunakan secara gratis dan enaknya juga online untuk membuat berbagai macam kreasi seperti ini. Dan harus juga kita bersabar, karena nggak semua langsung take off dan nggak langsung berhasil dalam waktu yang singkat. Oke, lalu yang kedua, ini kita bisa invest waktu untuk menambah ilmu dari diri kita sendiri, lalu yang kita keluarkan ke orang adalah rasa kepercayaan orang lain terhadap kita. Contohnya kayak gimana? Mungkin kedengarannya kayak lumayan rumit ya. Kita kalau di social media sekarang melihat banyak banget nih account-account atau kayak orang yang mereka secara gratis memberikan ilmu, memberikan infografis, memberikan video dan sebagainya untuk sebuah topik yang mereka rasa sangat bisa dibahas. Contohnya, misalkan kalau kita hebat dalam bidang social media, kita bisa invest banyak waktu, kita bisa memberikan ilmu secara gratis, bagaimana sih kita bisa meningkatkan performa social media yang kita punya, baik itu secara personal atau secara B2B. Kalau misalkan dalam kurun waktu yang lama dan kita cukup bersabar, tentunya orang juga memberikan rasa kepercayaan yang lebih terhadap kita akan mendapat exposure yang banyak, kita akan mendapat audiens yang banyak. Nah, bagaimana itu bisa diubah menjadi sebuah bisnis, ke depannya itu kita bisa menggunakan expertise kita untuk consult orang banyak gitu. Kita bisa menjadi speaker dalam sebuah acara, kita bisa menjadi konsultan dari sebuah brand, atau bahkan kita bisa mengembangkan bisnis kita sendiri dari ilmu yang kita punya. Jadi itu nomor dua, kita tidak perlu modal untuk bisa bergerak dalam industri kreatif, tapi yang tentunya kita harus tanamkan itu adalah waktu, niat, dan juga our willingness untuk stay konsisten dalam hal yang sama. Nah, untuk yang ketiga, mungkin aku bisa kasih contoh real dari pertama kali Bartega dibuat. Jadi company kita itu pertama meluncur tahun 2017, kita bergerak dalam event organizer. Bagaimana kita bisa mulai tanpa modal uang sama sekali? Nah, caranya itu adalah karena kita bisa ambil pre-order dulu sebelum acara yang pertama itu benar-benar terjadi gitu. Jadi sebulan sebelum acara pertama kita di April 2017, kita tuh udah buka dulu, kita bikin website secara free, kita buat image-nya dan marketing secara free, secara organik, dan kita menggunakan word of mouth untuk memasarkan acara kita pertama. Gitu. Jadi tanpa ada modal marketing, tanpa ada capital investment di awal, kita sudah bisa mendapatkan income dari orang yang order acara kita. Dari sana barulah kita invest pelan-pelan untuk membeli peralatan, untuk hire jasa guru, untuk bisa bayar venue dan sebagainya. Kalau misalkan kita punya daftar atau list of things yang harus diinvest di awal untuk membuat sebuah bisnis, tidak semuanya harus kita sediakan di awal gitu. Jadi bisa pelan-pelan sesuai dengan pace kita, sesuai dengan growth kita ke depannya seperti apa. Jadi dari ketiga contoh ini bisa dibilang dengan ada teknologi kita tidak harus mengeluarkan uang untuk membuat sebuah ide bisnis, tapi tentunya karena ini menjadi sebuah barrier of entry yang rendah, kita harus mengerti banget nih karakter dari bisnis kita apa, konsistensi harus terus dijaga, dan juga relasi kita terhadap audiens yang kita miliki itu juga harus tidak hanya dijaga tapi juga dikembangkan. Jadi tiga contoh tersebut itu memberikan poin yang sangat kuat kalau di industri kreatif tidak harus memulai bisnis dengan modal uang, tapi kita harus meluangkan waktu,
niat kita dan juga koneksi kita terhadap diri sendiri dan juga audiens yang kita miliki. Semoga dengan 3 contoh di awal tadi, kalian yang ingin bergerak dalam industri kreatif menjadi lebih berani dan lebih terpacu untuk mengambil langkah pertama. Dan kalau misalkan kalian merasa konten ini inspiratif, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke YouTube channelnya Bukalapak. Jangan lupa nonton konten-konten bincang entrepreneur lainnya. Dan kalau kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana memulai bisnis di industri kreatif, bisa drop komen di kolom komen bawah sini atau di Instagram gue di @bensonputra. Bukalapak.